Penyihir Two Circle yang terancam dikeluarkan dari Akademi Sihir karena selama 5 tahun terakhir tidak mendapat peningkatan apapun. Ia bernama Theodore Myler, seorang anak dari bangsawan runtuh yang bersekolah di akademi. Beruntung, dia bertemu mentor yang sangat baik kepadanya dan selalu memberinya kesempatan untuk bertahan di akademi. Tapi di tahun ini adalah bantuan terakhir yang bisa profesor itu berikan kepada Theo, karena sang profesor sudah memakai semua cara untuk bisa mempertahankan Theo, dan ini adalah kesempatan terakhirnya. Tak hanya hampir dikeluarkan dari sekolah, Theo juga dicap murid gagal, dikucilkan, diejek bahkan dihina karena Theo bertahan di akademi bukan karena kemampuannya, tapi karena bantuan sang profesor. Karena ini adalah kesempatan sekaligus tahun terakhir bagi Theo, tak ada cara lain bagi dirinya selain giat belajar. Bertahun-tahun mengelilingi perpustakaan, Theo bahkan hafal letak-letak buku di perpustakaan. Saat dia berkeliling, ia menemukan buku yang tak pernah ia lihat sebelumnya, dan Theo pun mengambil buku itu. Tak disangka buku itu berubah seakan-akan hendak melahap Theo. Terkejut akan kejadian itu, Theo menyadari sesuatu yang aneh di tangannya, dan terkejut karena ada makhluk aneh yang hinggap di tangannya. Secara tak terduga, makhluk aneh itu menjulurkan lidahnya dan menelan sebuah buku. Setelah buku itu tertelan, Theo mendapat sebuah arahan di kepalanya dan secara refleks mengikuti arahan tersebut. Sontak ia terkejut karena sekarang ia bisa menggunakan sihir Lightning Bolt. Sebuah sihir yang berusaha ia pelajari mati-matian untuk mendapatkan nilai, tapi tak kunjung berhasil. Kejadian itu membuat Theo bingung dan menyadari kalau parasit di tangannya akan memberikannya kekuatan apabila Theo memberikannya sebuah buku. Hal itu juga yang membuat Theo senang karena kesempatan terakhirnya ini tak akan berakhir sia-sia. Dari hari ke hari, makhluk itu terus-menerus Theo beri makan, yang membuat Theo menerima pengetahuan yang langsung memenuhi kepalanya. Walau Theo dapat secara singkat mendapatkan kekuatan, ia juga mendapat efek samping rasa sakit luar biasa ketika berlebihan dalam mengonsumsi buku. Karena pengetahuan Theo tentang sihir semakin meningkat, ia pun mulai bertanya pada parasit itu. Parasit itu bernama glutoni, sebuah primor tua yang akan terlelap ketika sudah kenyang. Di situ Theo juga menanyakan tentang glutoni lebih detail, yang membuat glutoni menjelaskan dengan visualisasi. Di sana, glutoni menggambarkan dirinya sebagai makhluk menyeramkan yang haus akan pengetahuan, dan efek visualisasi itu membuat Theo terkejut dan tersungkur. Di situ Theo mendapat pemahaman kalau glutoni adalah benda misterius yang didapat secara tidak utuh. Jadi, sebagian kekuatannya hilang dan membuatnya mendiam di tangan Theo. Walau tak lengkap, glutoni punya kemampuan voice, sebuah suara yang dapat memandu inangnya. Glutoni juga akan merasa kelaparan dan akan menjawab satu pertanyaan ketika perutnya sudah kenyang. Lalu glutoni juga bisa mengetahui kekuatan apa yang terkandung dalam makanannya dan dapat mengekstraknya langsung ke tubuh inangnya. Tentu, informasi itu membuat Theo senang karena bisa mendapatkan kekuatan dengan mudah layaknya bernafas. Di sisi lain, profesor yang mendukung Theo, Profesor Vince, sedang berkumpul dengan profesor lain. Di sana, beberapa profesor menanyakan tentang Theodore yang tak kunjung dikeluarkan dari akademi. Tapi Profesor Vince tetap membela Theo dan percaya suatu hari Theo akan menjadi murid yang kuat. Theo pun semakin giat mencari buku untuk memperkuat dirinya. Tapi semakin lama, glutoni menjadi semakin pemilih dan menolak untuk memakan sembarang buku. Berkali-kali, glutoni menolak yang membuat Theo kesal. Tapi secara kebetulan, Theo menemukan sebuah buku asli yang membahas tentang sebuah sihir balistik dan ditulis langsung oleh Pangeran Belontes. Sosok yang 80 tahun lalu jadi buah bibir karena cara uniknya menggunakan sihir. Di situ, Theo pun menyuruh glutoni memakan itu, dan karena buku itu asli, glutoni membuat Theo tersinkronisasi pada ingatan sang penulis. Di dalam ingatan itu, Theo melihat secara langsung sang pangeran berperang menggunakan sihir yang dapat dengan mudah menembus tubuh manusia. Pangeran Belontes juga merupakan orang yang tidak naif dan tak segan-segan membunuh orang yang menurutnya tak pantas untuk hidup. Saat melihat ingatan itu, sang pangeran berbicara pada Theo dan mengusirnya dari ingatan itu. Setelah terlempar dari ingatan itu, Theo mendapat pengalaman yang secara tak sadar mengeluarkan sihir yang sama persis dengan Pangeran Belontes. Karena kini glutoni sudah kenyang, Theo punya satu kesempatan untuk bertanya sebelum glutoni tertidur. Dan Theo menanyakan cara paling efisien untuk meningkatkan kekuatannya. Di situ, glutoni menjelaskan kalau dia tidak hanya bisa kenyang dengan buku, tapi ada banyak cara dan salah satunya dengan menelan artefak terkutuk atau artefak rusak untuk menyerap esensinya. Tapi di akademi, artefak adalah barang spesial
Jadi untuk mendapatkan artefak, mereka harus keluar akademi dan mencarinya di kota Bergen. Alhasil, Theo meminta surat izin kepada Profesor Fitz agar bisa keluar dari akademi. Saat meminta surat, Profesor juga bertanya kepada Theo, kenapa sampai sekarang Theo tidak berhenti menjadi penyihir. Dan Theo menjawab, dia tak berhenti karena dia hanya ingin menjadi penyihir dan akan membuktikannya suatu hari nanti. Karena jawaban itu, Profesor terkejut dan yakin kalau Theo akan menjadi pribadi yang sangat kuat. Setelah mendapatkan surat izin tersebut, Theo pergi ke kota Bergen untuk mencari artefak. Namun, pencariannya hampir gagal karena setiap toko yang ia kunjungi tak memiliki artefak terkutuk. Sampai akhirnya, Theo pergi ke sebuah toko yang berada di daerah kumuh yang berada di bagian pasar gelap. Di sana, dengan menggunakan teknik aparsial milik Gluttony, Theo menemukan beberapa artefak. Ketika ia ingin membayar artefak itu, pemilik toko memberi harga tinggi untuk Theo. Dan dengan sedikit trik, Theo mengaku kalau dia adalah seorang penilai dan akan berguna bagi sang pemilik toko untuk memastikan keadaan barang-barang yang masuk ke dalam tokonya. Akhirnya mereka pun sepakat untuk membuat kontrak agar Theo menjadi penilai barang di toko Friendo. Dan Theo akan diberikan barang rusak atau terkutuk untuk setiap pekerjaannya. Alhasil, ia bisa membawa banyak artefak dan langsung kembali ke akademi. Di dalam kamarnya, untuk pertama kali, Theo melihat Gluttony melahap artefak. Dan tidak seperti melahap buku, Gluttony membutuhkan waktu untuk mencerna akan menghasilkan esensi untuk Theo. Baru satu artefak yang diserap, Theo berhasil meningkatkan kemampuan sihir marginalnya dan merasa kalau ini benar-benar cara efektif untuk menjadi kuat. Setelah melahap sekitar 40 artefak, energi sihir yang terdapat pada lingkaran sihir Theo meluap. Theo pun berusaha agar lingkaran sihirnya bisa meningkat dengan menggambar lingkaran sihir baru di jantungnya. Tapi, usaha tersebut malah gagal. Theo pun mencari cara lain. Lalu, Theo mengadaptasi cara Pangeran Balontes untuk meningkatkan sihir dengan cara melatih tubuh fisiknya. Merasa kemampuannya sudah setara dengan murid sebayanya, Theo pun kembali belajar di akademi. Dan kelas pertamanya adalah kelas alkimia. Karena Theo cukup terkenal, profesor yang mengajar di sana berniat untuk mempermalukan Theo dengan cara menanyakan pertanyaan sulit padanya. Tapi, dengan kemampuan Theo saat ini, dia mampu menyelesaikan kasus ataupun pertanyaan bukan hanya dari profesor alkimia, tapi juga profesor lain. Karena hal tersebut, Theo menjadi buah bibir di akademi, sampai kelas praktek sihir tiba. Di sana, para murid diminta bertarung secara langsung, 1 lawan 1. Dalam kondisi tersebut, Theo mendapat lawan seorang bangsawan yang cukup kuat bernama Garcia Carter. Dalam pertarungan itu, para murid mengadu serangan mereka secara bergantian. Di sana, tanpa basa-basi, Carter langsung mengeluarkan sihir petir tercepatnya untuk mendapatkan kemenangan cepat. Tapi Theo bisa menahan serangan tersebut. Ketika giliran Theo tiba, ia tahu kalau sihir pertahanan Garcia merupakan sihir yang lumayan kuat. Jadi Theo menggunakan sihir Firebolt yang difokuskan ke satu titik yang membuat sihir pertahanan Carter pecah. Carter sangat terkejut karena untuk pertama kalinya, sihir yang selalu ia banggakan dipatahkan orang lain. Karena kesal, ketika giliran Carter, dia menggunakan sihir masif dan mengerahkan seluruh sisa sihir yang dia punya saat itu. Tapi, dengan sihir pertahanan yang dibentuk seperti piramid, Theo berhasil bertahan dari serangan itu. Karena telah kehabisan daya sihir, Carter tak mampu membuat sihir pertahanan yang akhirnya membuat Theodore menang dalam pertandingan itu. Tak terima ia kalah dari seorang yang bodoh seperti Theo, Carter mengambil artefak di sakunya dan bersiap mengeluarkan sihir api yang besar. Tapi Theo dengan mudah menahan serangan itu dan menahan serangan elemen api dengan tanah, yang membuat Theo tidak terluka sama sekali. Setelah itu, Carter ditangkap oleh Profesor Fitz karena ia tahu kalau Carter menggunakan artefak saat pertandingan. Alhasil, Carter akan dihukum atas perilakunya. Karena berhasil menang, Theo diminta oleh Profesor Fitz untuk menemuinya setelah kelas selesai. Dalam ruangan itu, Profesor memberikan artefak yang digunakan Carter saat pertandingan sebagai permintaan maaf dari keluarga Carter. Di sana, Profesor juga menanyakan perkembangan Theo yang begitu pesat. Awalnya, Theo ragu untuk memberitahu Profesor tentang keberadaan Gluttony. Tapi mengingat Profesor adalah orang yang sangat baik padanya, Theo pun terus terang dan memanggil Gluttony. Di situ, Theo juga mempraktekkan caranya untuk menjadi kuat dengan menyuruh Gluttony memakan artefak keluarga Carter. Theo juga menjelaskan kalau Gluttony adalah sebuah Grimor yang bisa memakan apapun. Karena Theo telah mengungkapkan rahasianya, Profesor menggunakan sihir yang bisa menahan informasi yang ia ketahui dengan sihir pengunci, agar Theo percaya kepadanya.
Berselang beberapa minggu, Theo dipanggil oleh Profesor Finch. Ketika Theo masuk ruangannya, Theo cukup terkejut karena ruangan tersebut berantakan dan mengira kalau Profesor akan pindah. Tapi ternyata Profesor mendapat undangan ke ibu kota Meltor dan meminta Theo untuk menjadi asistennya selama di sana. Profesor juga memberikan buku sihir unsur asli yang ditulis langsung oleh seorang elementalis bernama Myrdal. Akhirnya, mereka pun sepakat dan akan pergi ke Meltor 3 hari lagi. Keluar dari ruangan Profesor, Theo bergegas pergi ke kamarnya untuk melahap buku yang diberikan Profesor sebelumnya. Karena itu adalah buku tulisan asli, alhasil Theo pun terhubung pada sang penulis, bernama Myrdal. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Theo terhubung bukan ke ingatan sang penulis, melainkan dipanggil dan dapat berbicara secara langsung kepada Myrdal. Di sana, Myrdal mengamati Theo yang tak cocok pada spirit api dan tak tenang seperti spirit air. Theo juga tak bebas seperti spirit angin dan tak memiliki kecocokan seperti mereka. Namun, Theo punya keteguhan yang disenangi spirit tanah. Dan di sana, Myrdal menitipkan spirit kuno yang terlupakan bernama Mitra. Setelah perbincangan itu, koneksinya terputus dan membuat Theo tersadar. 3 hari sebelum keberangkatan Theo ke Meltor, kini Theo harus mempersiapkan diri untuk pertarungan yang akan menantinya di sana. Waktu di mana Theo meninggalkan Bergen pun tiba. Saat ingin berangkat, Profesor Finch menunjukkan salah satu koleksinya, yaitu tas dimensional, yang cukup langka dan membuat Theo kaget karena sang profesor memilikinya. Mereka berdua pergi melewati rute bisnis. Mereka menggunakan rute itu sekaligus membantu salah satu pedagang yang dikenal Profesor bernama Anna. Mereka pun berangkat dengan kereta yang cukup mewah. Di dalam kereta, Profesor membantu Theo untuk memahami spirit kuno yang berkontrak dengan Theo. Di sana, Profesor berkata kalau roh spirit kuno seperti Mitra dapat berkembang menjadi lebih kuat. Di malam hari, ketika semua beristirahat, kelompok pedagang diserang oleh kelompok Hobgoblin yang ingin merampok barang pedagang. Ledakan dari pertarungan tersebut membuat Theo terbangun, lalu mencari tahu situasi tentang apa yang terjadi di sana. Tapi sial, ketua Hobgoblin mengetahui keberadaan Theo dan menyerangnya. Theo tahu kalau keadaan tersebut tidak menguntungkan bagi dirinya. Ia merasa kalau dirinya akan berakhir saat itu juga. Tapi dengan keadaan tersebut, Theo tetap berusaha bertarung mati-matian sampai Profesor Finch datang untuk membantunya. Ketua Goblin itu seketika musnah, dan Profesor membawa Theo ke tempat aman. Keesokannya, karena penaklukan kelompok Goblin, Theo mendapat kredit karena kontribusinya yang paling besar. Perjalanan mereka pun berlanjut hingga mereka sampai di ibu kota bernama Manafield, di mana kota tersebut merupakan tempat 4 tower berada, dan Profesor Finch merupakan bagian dari Red Tower. Karena posisi yang ia miliki, Profesor dan Theo dengan mudah melewati penjagaan. Dan di sana, mereka mendaftarkan Theo sebagai peserta turnamen murid terbaik tahun ini. Turnamen itu diadakan di Pentarium. Di sana, Theo diberikan kristal pelindung untuk melindunginya saat pertandingan berlangsung. Kristal itu juga berfungsi sebagai poin. Ketika isi dari kristal tersebut pecah semua, maka peserta akan dinyatakan kalah. Pertarungan dimulai dengan Theo melawan Mia Gluko. Dalam pertarungan itu, dengan cepat Theo langsung unggul 1 poin. Dari pertarungan tersebut, Theo menyadari kalau lawannya terlalu lambat karena hanya menggunakan sihir yang mencolok saja. Jadi dengan mudah, Theo memenangkan pertarungan tersebut. Dari pertarungan itu, Theo mendapat 4 medali karena berhasil mengalahkan Mia. Setelah pertarungan itu, Theo dan Profesor Finch bertemu dengan Blundell Andrunkus, sang Master Blue Tower. Di sana, Blundell berekspektasi tinggi dan ingin menjadikan Theo lawan untuk muridnya Sylvia. Tapi Theo kurang yakin dan menolak tawaran itu. Profesor Finch menyadari kalau Theo ingin melawan Sylvia tapi belum cukup kuat. Dan akhirnya mereka berdua pergi ke beberapa toko untuk memperkuat Theo. Mereka membeli cukup banyak artefak yang membuat Gluttony membutuhkan waktu mencernanya secara bertahap. Karena hal tersebut, Theo berhasil membuat circle keempatnya. Theo juga diajari oleh Profesor Finch dengan langsung mempraktekkan gaya bertarung Sylvia. Profesor juga mengatakan kalau Blundell mengatasi teknik timur dan menyarankan Theo untuk menjaga jarak. Karena tongkat yang Blundell bawa merupakan sebuah senjata jarak dekat. Mereka terus berlatih sampai tak terasa kini Sylvia telah mendapat 95 token dan menjadi peringkat 1 murid terbaik untuk sementara. Mengetahui itu, Theo pun menghampiri Blundell dan mengajak Sylvia untuk berduel dengannya. Pertarungan itu dibuka dengan serangan pertama Theo yang menggunakan elemen api dan membuat seisi Pentarium dipenuhi asap karena Sylvia menahannya dengan elemen air. Karena penguapan yang terjadi, Sylvia menggunakan sihir Liquid Snake-nya
sama persis dengan nasihat Profesor Vince. Serangan beruntun dari Liquid Snake membuat Theo cukup kewalahan, tapi dengan bantuan Mitra, Theo dapat menghentikan sihir itu dan menembakkan Magic Bullet pada Sylvia, dan ia berhasil mendapatkan 1 poin. Hal tersebut membuat Sylvia terkejut, lalu ia merapalkan sihir es dan langsung ditahan oleh Theo. Saat menahan sihir itu, Theo menyadari kalau Sylvia berniat memperpendek jarak dan menggunakan tongkatnya untuk menyerang Theo. Lalu Sylvia pun mendapat 1 poin. Di sana, Sylvia tampak tersenyum karena menemukan orang yang sepadan dengan dirinya dan dapat dijadikan sebagai teman. Di sana, mereka saling mengkopi teknik menyerang mereka masing-masing hingga kristal pelindung tersisa 1. Dan untuk mengakhirinya, Sylvia menggunakan sihir pamungkasnya. Theo pun meminta Mitra mengeluarkan sihir tanah dan menggabungkannya dengan sihir api miliknya. Serangan itu pun beradu hingga membuat 1 pentarium dipenuhi asap. Di sana, Sylvia terjatuh dan membuat pertandingan murid terbaik dimenangkan oleh Theo. Dari kemenangan itu, Theo mendapat 100 emas, 1 artefak, dan diangkat menjadi Viscount secara langsung oleh Raja Meltor. Setelah acara itu selesai, Theo berbincang dengan Profesor, serta memberi Glutoni makan. Di sana, Theo berniat memberikan akses pada Profesor untuk bertanya pada Glutoni. Profesor pun menanyakan tentang hubungan bahasa dengan sihir. Kenapa bahasa kuno dapat menciptakan sihir yang lebih kuat daripada bahasa modern? Di sana, Glutoni menjelaskan kalau bahasa digunakan sebagai bujukan pada sihir. Jawaban itu membuat Profesor langsung meningkat ke Circle 6. Setelah itu, Glutoni mengatakan pada Theo kalau fungsinya yang lain akan terbuka ketika Glutoni bisa melahap 1 dimensional bag. Tapi karena barang itu sangat langka, Theo mengurungkan niatnya. Karena dimensional bag yang dia tahu saat ini hanya milik sang Profesor. Keesokannya, seorang dari Blue Tower menyampaikan surat panggilan kepada Vince dan Theo dan membuat mereka harus pergi ke Blue Tower. Di sana, Blundell memberikan misi pengiriman pada Theo. Dalam misi itu, Blundell meminta Theo untuk membawa Sylvia dalam misi tersebut. Awalnya, Theo menolak karena misi tersebut tepat berada di kampung halamannya dan takut respon keluarganya berlebihan tentang Sylvia. Dengan diantar oleh Profesor Vince, Theo dan Sylvia pun berangkat. Di waktu perjalanan, Theo menyadari kalau mereka akan disergap oleh goblin, kobold, dan orc secara bersamaan. Benar saja, kereta mereka terjatuh dihadang para monster itu. Dengan cepat, Theo mengeluarkan sihir area yang membuat kawanan monster tersebut berkurang secara drastis. Tak disangka tiba-tiba Shackle Troll berlari ke arah Theo. Untung ada Sylvia yang dapat menyingkirkan troll itu karena Theo sudah kehabisan mana. Perjalanan mereka berlanjut dengan melewati rute 5 bukit. Mereka semakin dekat dengan kampung halaman Theo. Semakin dekat, Theo merasakan ada pertarungan di depan dan berencana untuk melihat situasi. Ternyata, Theo melihat para warga yang sedang menahan monster dan langsung mengeluarkan sihirnya. Untuk mendapatkan efek yang cukup besar, Theo dan Sylvia menggabungkan sihir mereka dan membuat para monster berhasil dipukul mundur. Saat mana mereka berdua habis, tak disangka ada Wyron yang mengincar mereka. Untungnya, ada seorang ahli pedang yang menyelamatkan mereka dan menyingkirkan Wyron tersebut. Di sana, pria tersebut memperkenalkan diri sebagai tentara bayaran yang disewa tetua desa bernama Wandering Wolf. Dan sekaligus ketua kelompok itu bernama Randolph. Setelah melakukan interogasi kecil pada mereka berdua, Theo dan Sylvia pun diberikan izin untuk masuk ke desa. Di sana, Theo disambut hangat oleh penduduk dan juga orang tua Theo. Di malam harinya, mereka makan malam sekaligus reunian. Di tengah makan malam itu, Theo mencari informasi tentang tentara bayaran yang disewa desa, serta sejak kapan monster-monster itu membludak dan menyerang desa. Setelah mendengarkan penjelasan dari ayahnya, Theo kembali ke kamarnya untuk berbincang dengan Glutoni. Theo menjelaskan kepada Glutoni semua yang terjadi dan menanyakan kenapa hal itu bisa terjadi. Di sana, Glutoni memberitahu kalau ada Grimoire lain di sekitar mereka. Bukan seperti Glutoni yang merupakan Seven Sins, Grimoire itu cukup kuat hingga mampu melahap tubuh pemilik Grimoire tersebut. Glutoni juga jadi bersemangat dan membantu Theo untuk mendeteksi Grimoire tersebut. Lokasinya tepat berada di gunung di dekat desa tersebut. Di pembicaraan itu, pintu kamar Theo terketuk. Randolph masuk ke kamar Theo untuk bertanya. Di situ, Theo yang waspada menanyakan kenapa Wandering Wolf tetap menetap di kota itu. Karena Theo tahu kelompok mereka mampu menerobos undead di luar desa dan pergi dari sana. Lalu, Randolph bercerita kalau tujuannya adalah 2 pedang pusaka yang dibawa leluhurnya, yang tak kunjung kembali. Pusaka itu punya alat pendeteksi dan membawa Randolph ke desa tersebut. Dan setelah pencarian panjang, Randolph tahu kalau pusaka keluarganya ada di sarang undead di gunung dekat desa itu.
yang sama persis dengan tujuan Theo. Karena hal tersebut, mereka pun membuat kontrak untuk bekerja sama. Keesokannya, tepat di malam hari, Randolph meminta kelompoknya untuk menahan undead agar tak masuk desa. Sementara ia, Theo dan Sylvia melesat mendekati gunung tersebut. Sesampainya di sana, mereka menemukan sebuah gua yang merupakan sebuah dungeon. Semakin dalam mereka masuk, akhirnya mereka bertemu Lich yang bertubuh immortal. Ketika Lich itu muncul, ia merasa tertarik pada Theo dan mengirimnya ke dimensi lain. Karena Theo menghilang, alhasil Randolph dan Sylvia harus berhadapan dengan Lich itu. Di sana, Randolph juga terkejut karena leluhurnya yang selama ini dia cari menjadi undead melayani Lich itu. Serta akhirnya, dia bertarung mati-matian untuk mengambil alih pusaka yang selama ini dia cari. Selesai dengan pertarungan itu, Randolph sadar kalau Sylvia sudah kehabisan mana karena pertarungan melawan Lich. Di sisi lain, Theo yang dikirim ke dimensi lain berada di dimensi tempat wadah kehidupan sang pemilik Grimoire tersebut. Theo sadar kalau wadah itu hanya bisa dimusnahkan oleh seorang master pedang atau penyihir dengan tingkat circle ke-7. Akhirnya, Theo berencana menggunakan magic bullet dengan mengorbankan satu tangannya. Tapi Theo teringat perkataan Gluttony dan mencoba memeriksa wadah tersebut. Ternyata wadah itu dikategorikan sebagai artefak, dan dengan cepat Theo menyuruh Gluttony untuk memakannya. Di sisi lain, Randolph dan Sylvia memilih mencoba untuk menahan Lich itu. Tapi saat Lich itu ingin menyerang balik, Lich tersebut berpindah paksa ke dimensi wadah kehidupan dan berubah wujud menjadi sebuah Grimoire. Grimoire tersebut sangat berharga karena berisi pengetahuan dari penyihir Circle ke-9 yang sudah tak pernah ditemukan lagi di masa sekarang. Namun, pencernaan tak bisa dilakukan karena Gluttony telah menyerap wadah kehidupan. Di sana, Gluttony menyarankan agar Theo menyerahkan Dimensional Bag milik Profesor Vince agar Gluttony dapat membuka fungsi yang lain. Karena terpaksa, akhirnya Theo pun mengizinkan Gluttony memakan Dimensional Bag tersebut dan membuka fungsi penyimpanan milik Gluttony. Jadi Gluttony bisa menyimpan apapun tanpa harus mencernanya terlebih dahulu. Setelah Grimoire itu terserap, Theo langsung berpindah ke dungeon sebelumnya. Dungeon itu pun runtuh dan mereka bertiga bergegas keluar dari sana. Keesokannya, mereka semua melakukan perayaan atas keberhasilan misi pemusnahan undead di desa itu. Di sana, Randolph juga memberitahu kalau dia juga berhasil mendapatkan pusaka keluarganya yang selama ini dia cari-cari. Di sisi lain, di sebuah dungeon, tampak kelompok petualang yang tak sengaja membebaskan salah satu Grimoire Seven Sins yang sama dengan Gluttony. Dan season 1 edisi Gluttony pun selesai. Nantikan season 2-nya edisi Pride